Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya informasikan mengenai bermacam-macam permasalahan pada Satria FU. Ini di depan sudah ada Satria FU yang masuk bengkel dalam keadaan mogok. Pertama mogok, lalu kalaupun bisa hidup, ini motor berebet di RPM bawah atau gas 1/4 kurang, bukaan gas 1/4 kurang berebet. Nah, pada RPM tinggi bisa melaju kencang, bisa. Cuman pada saat kita berusaha untuk tutup gas mencari langsam, dia malah berebet sampai mati, bahkan mogok sampai didorong. Setelah diperiksa ternyata banyak persoalan dari motor ini, yang nanti salah satunya akan saya informasikan di video ini. Ini berikut kondisi motornya setelah diservis. Nah, seperti itulah Satria FU yang normal untuk area karburator, pengapian, dan mekanismenya. Nah, untuk beberapa kasus yang tadi saya informasikan, salah satunya adalah berebet. Berebet bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama di bagian pengapian. Pengapian ini ada cop busi, ada busi, juga ada ruang busi. Nah, karena Satria FU ini konstruksi ruang businya itu terletak di dalam dengan ruangan yang sempit dan berpotensi kemasukan air atau kotoran yang bisa menjadi konduktor atau menyebabkan arus listrik dari koil yang harusnya masuk ke dalam busi, dia malah masuk atau menyebar ke area blok. Nah, oke, saya lanjutkan. Untuk area busi ada cop busi yang bisa kita cabut. Nah, kita cabut seperti ini. Ini kita periksa kencangannya. Kalau nggak kencang, nanti kita tarik seperti ini, dia lepas dari kabel koilnya. Nah, kalau sampai lepas, kita perbaiki, kita buat kencang seperti semula. Lalu ada busi letaknya di dalam nggak kelihatan, nanti coba. Nah, ini adalah lubang busi. Nah, lubang businya letaknya di tengah-tengah, lalu konstruksinya di atas spakbor. Cipratan air akan mengarah ke sini. Memang benar ada pelindung dari cop busi, cuman tetap saja ada potensi nanti air akan masuk ke dalam ruang busi. Nah, kalau sampai busi tenggelam separuh saja, pasti mogok motor. Jadi upayakan ini lubang busi ini selalu bersih, selalu kondisikan bersih, lalu diperiksa juga lubang
harus tembus ke dalam. Lubang ini harus tembus ke dalam dengan cara dikorek-korek atau ditusuk-tusuk pakai jari-jari sepeda yang kecil atau obeng-obeng kecil yang bisa masuk ke dalam gitu aja. Itu lubang ini harus berlubang, harus tembus. Jangan sampai mampet untuk menghindari air menggenang di area busi. Lalu untuk urusan berbet kita mengacu pada filter bensin. Nah, filter bensin ini periksa caranya, cabut aja area sini nih, ini dicabut. Kalau dia mengalir deras itu artinya filter udara ini masih bersih, atau misal motor dalam keadaan berbet atau sering mogok, langsung saja diganti nih, bagian yang ini langsung diganti saja nih. Ini filter bensin langsung diganti saja, nggak usah pikir-pikir karena emang harganya juga murah. Langsung diganti saja karena sudah ada kasus motor mogok, berbet mogok. Dan ada selang hisap nih, selang hisap dari intake manifold ke keran otomatis. Ini keran otomatis yang biasa di bengkel disebut membran lah. Ini sangat krusial, sangat penting. Ciri-cirinya kalau ini sampai rusak bisa menyebabkan mogok, banjir, ataupun tidak langsam berbet. Nah, untuk kita mulai dari yang berbet, ini kondisinya harus kering nih. Ini harus kering. Ini menentukan motor berbet atau enggak pada RPM bawah. Nih, ini kita cabut coba. Ini akan kita cabut. Aduh, kerasnya. Nah, ini motor tadi nyala, dan langsam, irama mesin langsam. Di sini tidak ada keluar bensin, berarti membran ini atau keran otomatis ini masih normal. Jangan sampai ada keluar bensin dari sini. Kalau sampai keluar bensin dari sini, bisa dipastikan ini sudah rusak atau sudah error lah. Kalau ini sampai error, contohnya keluar bensin dari sini nih, rembes, meskipun pelan dia akan rembes, netes. Nah, itu motor tidak akan bisa disetting. Maksud saya karbunya nggak akan bisa disetting menjadi langsam karena supply campuran bahan bakarnya terganggu oleh bensin yang harusnya tidak ada di sini. Jadi di sini ada aliran bensin, karena di sini harusnya kering nih, karena error ada aliran bensin masuk ke sini, terhisap masuk ke dalam manifold. Nah, manifold, jadi campuran yang dari karburator ini akan dikontaminasi atau ketambahan bensin lah dari selang hisap, otomatis motor menjadi berbet atau kelebihan bensin atau campurannya nggak pas. Terus ciri-cirinya kalau ini sampai rusak, ciri-cirinya berbet di RPM rendah, busi gampang hitam, busi gampang kotor, gampang mati, terus tidak langsam, seperti kondisinya seperti motor yang sedang dicuk lah, persis seperti motor yang sedang dicuk. Lalu kita beralih ke area cuk. Nah, berbet di area awal. Di
Kita periksa apakah cuk ini terbuka atau tertutup. Ini ya, kalau sampai cuk ini terbuka, jelas nanti bakal berbet. Nah, salurannya ini cuk, ini cuk ya. Nah, ini cuk, jangan sampai cuk ini terangkat ya, stoppernya jangan sampai terangkat, atau ininya jangan, tuasnya jangan sampai tertarik seperti ini. Usahakan tuas ini selalu ke sini, selalu tertutup. Lalu di sini ada vakum. Nah, vakum ini untuk akselerasi, tujuannya akselerasi dia. Ini vakum ini punya set piston yang harusnya mulus, jadi diupayakan kondisinya mulus, pernya tidak terlalu kaku atau tidak terlalu lemah, tidak terlalu lemas. Lalu kita periksa jika kondisi berbet ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau ini kasusnya bukan berbet ini. Kalau yang ini, kabel ini, selang ini mengacu ke manifold. Mengacu ke manifold. Teruskan ke ais. Ini kalau sampai lepas atau sobek, RPM bakal nggak bisa disetel. RPM akan tinggi terus, nggak bisa langsam. Gasnya nggak mau turun tuh. Terus bisa juga ya, nanti nggak nonton kendor ya, lalu tuas gas ini harus normal. Tuas gas ini harus normal, ditarik dan dilepas bisa kembali lagi. Nah, itu saja ya, itu aja gejala umum yang terjadi pada motor Satria FU ya. Sebelum kita oprek terlalu jauh, jangan sampai kita bongkar ini head, cover head, jangan sampai kita gonta-ganti CDI ataupun jangan gonta-ganti kiprok, bahkan aki. Lakukan saja yang hal-hal yang mudah. Periksa dulu ini keran bensin, periksa saringan bensin, periksa selang hisap. Selang hisap ini kalau lepas dia bakal mogok, kalau basah dia bakal berbet. Kalau sini basah ya, basah di sini kemasukan bensin bakal berbet di RPM rendah. Dan untuk busi harus dikondisikan ruang businya kering dan cop businya kencang. Ini cop busi yang tadi ada lubang. Nah, itu ada lubang ini ruang di dalamnya harus kering. Lalu sudah, di sini, ini ada tutup tangki yang berlubang nih, periksa apakah ini mampet atau enggak. Atau kalau untuk langkah awal coba dikendori aja dulu sampai ada efek atau enggak. Kalau sampai kita kendori terus motor jadi normal, berarti ya permasalahannya di sini. Itu aja. Oke, sekian dulu dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.